sangat dicintai oleh masyarakat Bekasi khususnya. Dan alhamdulillah, walaupun pulang gajian bawa recehan di amplopnya yang biru sama merah udah kagak ada. Ya modal saya cuma satu ya, keberadaan saya, karena saya yakin banget bahwa hidup ini nggak selamanya hidup, semua orang akan berpulang. Tapi sepanjang masa saya tetap bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Jadi Bukan hanya ada maunya. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi, sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Selamat datang di Ruang Koprok. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah dan menjawab wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, hari ini kita bersama Bang Has, yang lebih nama familiarnya Bang Has atau nama lengkapnya Bang Hasbullah Rahmat. Beliau adalah wakil rakyat kita yang ada di Partai Amanat Nasional (PAN). Beliau alhamdulillah sudah menjabat di DPRD provinsi. Betul Bang Has ya? Ya, betul Bang. Sehat Bang Has? Alhamdulillah Bang. Sehat, hebat. Alhamdulillah. Saya buka ya. Ya. Oke. Kelihatan di kamera. Biar kelihatan Bang Has gantengnya. Ya, amin, amin. Pemirsa dimanapun berada, Bang Hasbullah ini bisa dikatakan sangat menarik buat saya. Menariknya sangat dicintai oleh masyarakat Bekasi khususnya. Nah, kan ini di Depok. Nah, kita untuk orang Depok, kita kan nggak tinggal di sini. Nanti kita tanya Bang Has, Iya. Depok bagaimana? Kita tinggal di Bekasi sih ya. Itu. Kalau untuk Bekasi kita tahu, orang Bekasi baik budayawan, emak-emak, ataupun tukang dagang, semuanya cinta dengan Bang Has. Amin, amin. Maaf, ini bukan jualan. Kenapa itu bisa begitu? Nah, kita korek nanti. Makanya saya bilang menarik nih. Menarik. Kenapa orang bisa cinta, rindu bahkan dengan Bang Hasbullah Rahmat. Bang Has, Ya. mau tahu dong sedikit politik mulai dari kapan Bang Has? Saya itu sebenarnya kan nggak mimpi jadi anggota dewan ya. Karena saya awalnya kan ngambil S2 di UI. Oke. Saya ikut gerakan aktivis di Presidium Forum Wacana UI 98. 99 Pak Amin mendirikan partai PAN. Oh, Pak Amin Rais. Ya, dan saya di Depok disuruh mencalonkan. Awalnya kan mencalonkan di Kabupaten Bogor, karena Betul. Depok kan bagian dari Kabupaten Bogor. Menjelang pemilu, Depok pisah. Oke. Undang-Undang nomor 15 tahun 99, Depok menyatakan kota Madia terpisah dan dia harus punya dewan sendiri kan. Nyalonlah saya tahun 99 sebagai calon. Dulu kan masih sisi mulut kacang. Iya. Nah, PAN alhamdulillah tahun 99 dapat 7 kursi. Udah siap. Nah, saya urutan pertama, berarti kan dari 1 sampai 7 yang dilantik kan. Betul. 99 saya nyalon juga di wakil ketua DPRD, alhamdulillah terpilih jadi wakil ketua DPRD. Wih, mantap. Masih bujangan. Masih ujangan. Ya. Oh, ntar lu Bang Has. Berarti pemirsa Bang Has maju pertama itu belum nikah. Loh. Kalau saya lihat tadi backgroundnya itu masih belah tengah. Ya. Sekarang Ariel. Sekarang udah lebar kan. Pemirsa tadi kata Mas Trio, ketika ngeliat fotonya Bang Has ada di rumahnya, Iya. katanya apanya masih keselin gitu ya. Bagaimana nggak keselin soalnya masih bujangan. Ya. Apa namanya, ketika sudah nikah banyak bumbu-bumbu vitamin dari rumah. Sosok keibuawannya lebih muncul. Betul. Iya. Dan 99 itu Oke. dewan pertama kali ada di Depok, karena Depok kan berpisah dari Kabupaten Bogor. Oh, iya. Kita pertama kali ada dewan dan saya wakil ketua DPRD. Masih
masih bujangan. Saya menikah kan tahun 2000. Oh. Jadi tahun 99 dilantik itu saya bujangan sampai tahun 2000. Siap. Lalu saya menikah tahun 2000. Dan sempat saya setahun lebih itu jadi wakil ketua DPRD juga bujangan. Belum ada istri kan. Dan tetap masih status mahasiswa UI dulu kan. Oh, masih mahasiswa, Ya. masih bujangan. Ya. Tahun 99. Ya. Tahun 99. Buru-buru nikah tahun 2000. Ya, karena kalau nggak nikah, kalau acara dengan Pak Wali Kota, dengan Kapolres, dengan Ya. Pak Dandim, kan semua bawa istri. Betul. Saya doang yang nggak bawa istri. Iya. Kan ada pahas nih. Iya. Pahasnya Nggak mana? ada. Iya. Jadi saya begitu saya tadi dilantik setahun, ya buru-buru aja lah jadi Iya. pendamping gitu kan. Benar. Daripada diledekin temen di Dan kantor. ada bagusnya Bang Has. Kalau ketika sudah sibuk lah melayani rakyat dan bekerja lillahi ta'ala, Betul. itu jadi kalau ada yang memperhatikannya, salah satu istrinya itu lebih terawat, Betul. lebih semangat, Iya. ya enggak? Iya. Apalagi mau berangkat, hati-hati ya Bang. Iya sih. Bang Has, mau Ya. tanya nih, Ya. kalau lagi ke masyarakat nih atau reses sendiri. Ya, Dewan itu ada, sekarang Dewan Provinsi itu ada reses setahun 3 kali. Tahun kali. Ada sosialisasi perda 3 kali juga dalam setahun. Tapi ada sosialisasi 4 pilar sebulan sekali. Itu kan berarti kan jadwal padat tuh Ya, untuk betul. setahun itu. Ya, Nah itu istri di rumah pernah khawatir nggak atau pernah ngedumel nggak sih? ya memang awal sebelum saya melamar istri saya sampaikan ke calon istri saya waktu itu bahwa saya ini terjun di politik dan saya dipilih jadi anggota dewan dari masyarakat. Iya. Jadi kalau mau nikah dengan saya, ya separuh jiwa saya itu buat masyarakat. Dan alhamdulillah, walaupun pulang gajian bawa recehan di amplopnya yang biru sama merah udah kagak ada, ya nggak kedumel dia kan. Dan di rumah juga terbiasa kita mengundang orang banyak. Jadi sudah terbiasa dengan kehidupan saya di politik dan memang dari awal sebelum saya menikahi istri saya sampaikan dulu lah. Ruang lingkup kehidupan politik itu kan nggak ada jam, nggak ada batasan. Kalau kita rapat partai kan bisa jam 2 pulang gitu. Kalau lagi musim kampanye kan bisa subuh pulang kan. Nah, dia harus paham dengan kehidupan itu gitu. Tapi modalnya ya saling percaya sih. Kalau sudah saling percaya walaupun pulang jam 2 sih aman, gak ada masalah. Saling percaya dan jaga kepercayaan. Ya, belum pernah saya tidur di teras soalnya kan. Kagak dibukain pintu. Bang Has ini anggota dewan ternyata Mas Trio hampir sama dengan Ustadz. Kenapa? Kok sama Karena sama? seorang Ustadz itu separuh dirinya, hampir sampai saya bahasanya saya samain. Iya. Diwakafin buat umat, hampir sama. Dan kapan aja harus on the way, harus siap. Bisa dikatakan juga anggota dewan, Ustadz itu sama kayak Jablan. Jam berapa aja siap, Siap. panggilan, Iya. cowok panggilan. Siap. Nah tadi kan Gus Edward bilang kalau di Bekasi itu Bang Hasbulo namanya harum lah, dicintai masyarakat. Apa sih yang Bang Hasbulo lakukan di Bekasi? Ya, saya kan sudah 2 periode jadi anggota Dewan DPRD Kota Depok ya, 99. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya masyarakat menjadi anggota DPRD Kota Depok pada 2 periode sampai sekarang. Ya modal saya cuma satu ya, keberadaan saya, karena saya yakin banget bahwa hidup ini nggak selamanya hidup, semua orang akan berpulang. Maka sejauh kita mampu berbuat yang terbaik buat sesama, ya lakukanlah itu. Betul. Dan saya memanfaatkan keberadaan saya sebagai anggota dewan untuk membangun ukhuwah silaturahim ya dengan masyarakat itu secara hati, secara tulus itu, sehingga semua yang memilih saya itu saya anggap saudara saya. Jadi hubungan saya dengan mereka tidak hanya di momentum pemilu, tapi sepanjang masa saya tetap bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Jadi Bukan kalau- hanya ada maunya. Oh, bukan. Kalau kita kayak gendang itu datang pas pemilu kosong di tengah, datang lagi pemilu tahun 5 tahun ke depan, ya kita digosipin orang. Iya benar. Iya. Datang ada maunya doang. Nah, iya. Masyarakat sekarang udah cerdas ya. Betul, Iya. betul. Siap. Dan saya senantiasa memang kalau di telepon atau di WA, di jalan kalau memang saya berkesempatan hadir, saya hadir. Ya paling tidak saya mengirim karena bunga gitu ya. Kalau di telepon saya angkat, saya WA siapapun jam berapapun saya selalu tidak protektif, sehingga siapapun yang mengenal saya di 7 tahun, 8 tahun yang lalu, ketika dia mau ingat saya dan mau menghubungin saya, dia bisa menghubungin saya.
karena nggak pernah ganti nomor handphone. Keren. Kebanyakan orang ya udah udah enak. Iya. Udah jadi. Iya. Lo bodo amat. Nggak dari telepon. Dan asiknya, Mas Rio, saya jujur pemirsa baru kenal dengan Bang Has. Yang kedua, saya baru punya nomor itu hitungan hari nomor Bang Has. Iya. Dan saya lihat, saya perhatikan, pasti punya nilai dong. Ternyata Bang Has ini pasti menjawab, nggak pakai lebih dari 1x24 jam pasti jawab. Iya. Baru punya nomor Bang? Baru keren berarti. Makanya Baru pindah. Ketemu udah sering ya. Cuma saya memang nggak berani meminta. Iya. Takutnya saya jadi apa ya, kotoran gitu. Jadi mikirnya kadang-kadang, ntar pas minta, siapa sih ini? Ada pikiran gitu kan? Ada. Makanya saya bilang, wah luar biasa Bang Has. Bukannya saya membandingkan, membedakan dengan anggota atau perwakilan rakyat yang lain, bukan. Tapi saya lihat sosoknya Bang Has ini, menurut saya wajar dia dicintai oleh masyarakat. Alasannya satu aja minimal. Yang pertama kemarin saya jalanin. Apa tuh? Bang Has open, kalau kata orang Betawi. Opennya tentang apa? Mau ngejawab, Oke. mau ngerespon Iya. dia. Terbuka, mau Assalamualaikum, waalaikumsalam, wah asik. Ada orang kan, ntar aja lah. Siapa sih? Hapus malah, hapus dah. Iya. Oke Bang Has, Iya. pertanyaan saya. Iya. Menurut Bang Has ini kan Indonesia ini akan punya ibu kota baru. Ya, Oh iya. Baru rumornya. Ya. Ya. Bakal punya ibu kota baru. Apakah menurut Bang Has bagaimana itu? Ya, IKN ya, Iya. kota nasional ya, nasional Nusantara ya. Betul. Ya sebenarnya dalam sebuah negara memindahkan sebuah ibu kota itu juga hal yang wajar. Artinya bukan hal yang biasa saja lah dalam artian dibolehkan. Ya, memindahkan ibu kota dibolehkan. Tentu saya yakin pemerintah pusat punya kajian dalam segala aspek ya, baik aspek ekonomi, pemerintahan dan termasuk aspek strategis geografis ya, karena memang betul Jakarta ini adalah bagian fundamental perputaran uang dari Republik ini. Betul. Itu adalah Jakarta. Jakarta. Paling besar. Tapi konsekuensinya akhirnya Jakarta akan menjadi polusi, Jakarta menjadi macet, Jakarta menjadi sesak akan orang. Dan sulit kita mendapat ruang terbuka. Betul. Nah, ketika kita memindahkan katakanlah ke Kalimantan Timur, itu kan lahan kosong Betul. yang bisa didesain, yang bisa dibangun sesuai dengan kebutuhan. Betul. Maka konsep Pak Jokowi dia menginginkan layanan ke kantor pemerintahan itu terintegrasi. Jadi masyarakat kalau mau berurusan dengan Kementerian A, mau ke Kementerian B, itu cukup jalan kaki. Gitu. Kalau sekarang kan tersebar ini kementerian. Iya benar. Ada yang di Medan Merdeka, ada yang di mana-mana gitu kan. Tidak kumpul satu tempat. Nah, dalam satu tempat. Sehingga bagi saya ketika ada wacana memindahkan dan sekarang sudah disahkan undang-undang IKN-nya, ya tentu kita berharap ya hikmah dari pemindahan ini ke depan tentu dalam kawasan timur ya, terutama di Kalimantan itu akan tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, berimbang dengan Jakarta dan Surabaya. Sekarang ini kan Jakarta Surabaya menjadi pusat ekonomi yang nasional. Kawasan timur kan tidak terlalu dominan seperti di Jakarta dan Surabaya. Tapi kalau konsekuensi pemerintahan pindah, maka otomatis pemerintah akan membangun unity penunjang. Betul. Ya, di situ. Dan Pasti. itu akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baru di situ. Pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baru. Dan semakin banyak kota-kota yang maju. Betul. Satu hal ketika itu menjadi pusat pemerintahan, maka tentu nilai ekonomi tanah di Kalimantan Timur itu akan berlipat-lipat naik. Mau nggak mau ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Jakarta itu kan dulu kan nggak mungkin Depok ya, Margonda itu sekarang ada yang 80 juta per meter. Ya dulu mungkin paling cuma 45 juta kan, tapi sekarang kan karena dia jalan utama dekat dengan tol, nah, itu akses akses pusat pemerintahan di Margonda, sehingga tanahnya mahal. Dan memang ternyata walaupun mahal, itu orang mau beli karena kan di situ akan dibangun apartemen, orang bisa jualan ya. Sehingga dia bisa bikin 3.000 kamar ke atas ke langit walaupun tanahnya mahal di bawah, tapi kan itu bisa terbalik gitu. Itu saya kira dampak ekonomi pasti akan terjadi. Nah yang berikutnya adalah kita berharap ada penataan ulang ya terhadap Jakarta yang akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Itu akan
kita minta ada penataan ulang dari Bappenas Oke. agar Jakarta juga tetap dia menjadi menarik ya. Tetap diperhatikan. Ya dalam konteks sebagai sentral ekonomi, penggerak ekonomi, karena hampir semua perusahaan di Republik ini kan terpusat di Jakarta, itu hampir semua. Kalau nggak punya pusat di Jakarta rasanya nggak gengsi. Betul. Ada yang begitu ada. Benar. Jadi nanti kalau misalkan sudah pindah, Jakarta itu full semuanya di kota tua. Tidak, kota tua tetap ada kota tua Jakarta. Kota tua kan ada tuh. Ada kota tua. Karena udah ditinggal di kota tua semuanya. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur itu jadi kota tua. Ya. Tapi kalau saya sempat ke Australia ya, saya sempat ke beberapa negara. Memang negara itu dia punya pemanfaatan ruang itu secara khusus itu. Jadi tidak gaduh-gaduh gitu kan. Iya. Jadi ada pusat pemerintahan, ada pusat ekonomi, ada pusat pelayanan publik itu, sekolah, rumah sakit itu dia memang dibuat zonanya gitu. Nah kalau saya ingat konsep penataan kota dalam zaman kerajaan di Indonesia, Majapahit, mereka itu dalam menata sebuah kota itu pasti ada pusat pemerintahan, ada alun-alun. Iya, benar. Gitu loh. Maka hampir semua kota-kota di Jawa itu ada alun-alun. Karena itu konsep dalam penataan kota dalam perspektif kerajaan. Nah, dalam konteks itu memang dia tertata rapi. Ada pusat pemerintahan, dia ada pusat perbelanjaan, ada penjara, ada alun-alun. Nah, itu konsep kota Jawa ya. Betul. Nah, kita berharap Jakarta setelah dia berpindah nanti ke Kalimantan Timur, ya kita berharap Jakarta juga akan memainkan peran juga yang sangat penting dalam hal ini. Dia menjadi ikon penggerak ekonomi di bangsa ini gitu. Boleh tumbuh di Kalimantan, boleh tumbuh di Sumatera, tapi boosternya, penggeraknya itu dari Jakarta. Karena semua sentral kantor pusat bisnis di Republik ini kan hampir sebagian kantornya di Jakarta. Itu mereka akan cepat mengambil kebijakan. Tenang aja warga Jakarta, kalian tidak menjadi mantan. Ya, jadi tetap diperhatikan. Itu harapan Bahas. Betul. Jadi tetap Bahas berharap untuk pemerintah bisa memperhatikan Jakarta kembali juga. Betul. Walaupun ibu kota sudah pindah. Ya. Jadi nggak ada istilah mantan dicuekin. Ya, betul. Oke Bang Has, Ya. kira-kira nih, Bang Has kan wangi banget gitu ya, wangi banget di kota Bekasi. Depok wallahu alam saya Ya, belum ya, dengar. ya. Walaupun saya sebagian kecilnya saya kenal dan banyak kawan-kawan asatid di Depok, Ya. Kecil tahu apa sih? tapi nggak tahu banget. Iya, Gitu. makanya. Nah ini orang Bekasi, Ya. aku sih nggak kenal Bang Has gitu loh. Oke, kemungkinan kan mau ada pemilihan wali kota. Nah, Kira-kira Bang Has mau maju nggak wali kota Bekasi gitu kan? kali nanya. Kita sebagai warga Bekasi ingin dipimpin oleh pemimpin yang lebih baik. Bukan berarti yang kemarin jelek, bukan. Yang semakin lebih baik, semakin lebih baik. Apalagi Bang Has ini dekat sekali dengan masyarakat. Gini, Gus Edward, ini kan kebetulan anggota DPR RI, anggota DPR provinsi kan dapilnya memang kan dapilnya dua kota ya, kota Bekasi dan kota Depok. Jadi saya tidak hanya di Depok, tapi di Bekasi juga wajib saya harus memperjuangkan karena dapil saya tanggung jawab kita sebagai anggota dewan. Nah tentu kalau kaitan dengan pilkada memang kan pemerintah pusat sudah memutuskan DPR RI dengan Kementerian dan Kementerian KPU bahwa di bulan Februari 2024 itu akan ada pemilu. Masyarakat akan memilih presiden, memilih DPR RI, memilih DPR provinsi, memilih DPR kota kabupaten dan memilih DPD. Tapi di bulan November, 8 bulan setelah Februari, bulan November itu baru pemilihan pilkada, memilih gubernur bareng dengan memilih bupati dan wali kota. Jadi ada jeda kurang lebih 8 bulan dari saya ya. Sebelum pilkada serentak itu pemilu dulu, Gus. Ya, betul. Nah, saya tentu sebagai kader partai tetap akan siap diperintahkan partai untuk mencalonkan di parlemen. Nah, bahwa nanti ada pilkada ya, karena pilkada itu memang serentak di 2024 di bulan November. Ya tentu kalau di Bekasi mungkin ya banyaklah masyarakat dan kawan-kawan di Bekasi yang lebih punya potensi dan kapasitas ya. Ya, Bakas selalu merendah. Kita berbagi peran, lah. Gus, Edward, Bapak punya peran di media untuk memberikan edukasi kepada publik.
Saya punya peran di parlemen untuk memperjuangkan masyarakat. Wali Kota Bekasi punya peran untuk membangun Kota Bekasi, mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Presiden juga punya peran untuk mensejahterakan masyarakat se-Indonesia. Jadi kita berbagi peran, tetapi tentu semua punya tanggung jawab lah terhadap bangsa ini. Gitu. Bangsa kita bangsa besar, bangsa yang majemuk, yang plural, ya tentu potensi yang ada di bangsa ini juga harus dimanfaatkan secara positif. Ya, jangan kita mencari satu sama lain kelemahan ataupun hal yang negatif. Itu nggak sehat. Dan saling menjelekan. Betul, Dan betul. selain di politik, tadi saya baca-baca sedikit ya tentang Bang Has. Ternyata bukan hanya saja politik yang Bang Has kuasai, tapi di segi ilmu agama pun Ada. Karena tadi saya lihat Bang Has sebagai Pernah mendirikan Yayasan Amalia Islamik. Saya Islamic. ada beberapa. Ya, kalau kalian, oke, sebelum Bang Has menjawab, buka saja di Google. Hasbullah Rahmat itu ada di Wikipedia, ada di toko publik ada. Beliau sudah menjadi publik yang luar biasa. Lihat karirnya, sepak terjangnya daripada Bang Has. Nah, pertanyaannya Bang Has, luar biasa, salut gitu ya. Pasti harus salut. Pernah mendirikan Yayasan Amalia Islami kalau nggak salah itu. Ya, memang saya bersama dengan mertua saya membuat Yayasan Amalia itu. Pertama kita membangun masjid Amalia itu di Raden Saleh, dan dipakai setelah dibangun dihibahkan ke masyarakat, dipakai ke masyarakat selesai masjid Amalianya. Yang kedua kita bangun sekolah TPA, karena hitungan saya banyak sekali masyarakat yang tidak mampu ya untuk sekolah TK yang formal gitu. Nah, bagaimana kita melayani masyarakat untuk menyiapkan anak-anak generasi bangsa ke depan sebelum dia masuk sekolah wajib belajar 9 tahun di SD negeri, tapi mereka kita bekalin dulu. Betul. Nah, tapi kita bekalin mereka tidak hanya dalam bentuk pengetahuan umum, ya membaca, menambah, mengali, mengenal warna, tapi kita dari dini, dari TPA itu kita kenalkan tentang keagamaan, tentang sopan santun, perilaku, akhlak, sehingga kita yakin lulusan dari yayasan kita dimanapun dia sekolah di SD negeri tentu akan berbeda dengan orang yang tidak pernah kita didik secara akhlak gitu. Nah, saya yakin dengan modal keagamaan yang kuat, insya Allah ke depan anak-anak generasi kita itu akan mampu membentengi diri dari pengaruh globalisasi yang sangat keras sekarang. Setuju. Orang nggak bisa menentu. Jangan sangka anaknya di kamar itu tidak terkontaminasi. Dia buka handphone di kamar, bisa saja dia lihat film-film yang tidak positif. Nah, itu artinya kan teknologi sangat mempengaruhi jika anak itu tidak punya benteng yang kuat. Tapi kalau benteng moral dan mentalnya kuat, dia pasti akan tidak mau membuka hal yang negatif. Dia mencari hal yang positif buat pengalaman dia. Nah, yayasan itu memang sekarang masih berjalan. Dan doakan insya Allah memang kita punya niat juga membangun sekolah setingkat SD, setingkat SMP dan SMA untuk menampung masyarakat yang memang tidak mampu Bang untuk sekolah, dan kita bisa tampung gitu kan. Karena bagi kita memberikan investasi warisan ilmu itu gak akan berkurang dan gak akan hilang, gak akan habis, dan itu akan bermanfaat buat dia dan masyarakat lainnya kalau dia punya ilmu. Tapi kalau tidak punya ilmu, jatuhnya ke negatif, narkoba, amor, nah itu juga meresahkan keluarga dan lingkungan. Nah, jadi kita mengambil peran lebih kepada menyiapkan generasi muda ke depan dalam sisi keagamaan. Makanya kita mendirikan yayasan di bidang masjid, ya, tua sudah membangun beberapa masjid, dan kita juga punya yayasan pendidikan. Ini yang namanya amal nggak putus. Betul, karena dalam Islam kan ketika orang mati ada 3 tuh. Betul. Yang nggak terputus, yang Apa lain itu, habis. Ya. Yang lain habis, Ya. tinggal 3. Pertama sodakoh jariah. Sedangkan dari Misalkan tadi Bang Has bilang bangun masjid dengan keluarga, terus yayasan dan lain sebagainya, banyak amalianya. Ini walaupun Bang Has sudah tiada, itu amalianya, jariahnya selagi bangunan itu masih ada dan berjalan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, masjid dan yayasan itu di dalamnya ada ilmu. Betul, ada ilmu. Jadi ilmunya dipakai terus mencerdaskan. Semakin banyak orang mencari ilmu di situ, semakin banyak orang yang punya ilmu. Itu jadi ilmu yang bermanfaat. Pahalanya gak habis. Yang ketiga, anak yang soleh. Tadi Bang Has bilang kan, pengen generasi itu lebih bagus.
tapi membangunnya dari dini. Ya. Minimal banget akhlaknya, agamanya. Ya. Nah, kalau dia punya akhlak dan agama, insya Allah nanti orang tua pun nggak usah rewel-rewel lah. Betul. Nggak semua orang kalau direwelin kan yang gitu. Karena sebelumnya ilmu ada Akhlak. Betul. Tapi ada bedanya adab sama akhlak. apa tuh? Contoh ya, Ya. saya nih Gus Edward datang ke Bang Has. Saya tahu Bang Has anggota dewan. Image semua orang anggota dewan punya fulus. Iya dong. Oh iya bang, itu ada. Tapi kalau datangnya lillahi ta'ala itu akhlak. Betul. Nah, kalau ada adab nih, iya bang, pas kita dapat alhamdulillah pendiri ya. Tapi kalau ada akhlak nggak dikasih pun nggak apa-apa. Iya. Karena ingin menghargai, menyayangi satu sama lain sesama makhluk. Itu akhlak bedanya situ. Ada di hati apa enggak? Oke Bang Has, Ya. Mas Rio kayaknya kurang puas nih mau nanya. Tanya Ya. lagi Bang Mas Rio. Enggak, Mas Rio. Dia kayaknya jawab monggo. Ke Bekasi itu. Ke Bekasi. Iya. Soalnya ke Bekasi kan rumah saya. Iya, Ya, benar. kalinya kalau ke Bekasi ke rumah saya. Gitu. Iya. Orang tua mana sih namanya Bang Has? Iya. Nih yang ini kan. Nah, Gitu. saya minta Bang Rio nanti siapkan titik reses saya di situ deh, biar saya datang agak lamaan. Oh. Jadi saya datang dalam reses formal, tapi kita bisa bersilaturahim. Siap. Jadi saya datang kan bisa lama, kalau dia jadwalnya saya kan jadwal formal. Iya betul. Tapi insya Allah lah, karena kan Depok Bekasi kan dekat lah, itu kan jarak ya. Tapi mudah-mudahan saya ini kan Senin sampai Jumat kan ada di Bandung. Ya, saya balik itu kan Sabtu Minggu. Karena memang kan harus kerja di Bandung, kantornya kan di Bandung. Kantor. Ya, jadi Senin Jumat di Bandung, Sabtu Minggu balik. Insya Allah lah kalau nanti kita bisa jadwalin saya reses, lebih senang saya karena waktunya lebih panjang kita untuk bersilaturahmi dan berdialog gitu. Siap. Ya. Soalnya dia mempersiapkan pertanyaan ini, sebenarnya yang lain tuh nggak inti kalau buat Mas Rio. Nggak inti, cuman mulai dari start naik motor, terus ntar kita tanyain apa, Bang Has kapan main ke Bekasi? Masalahnya Pengen ini ngopi titipan bareng. emak. Iya, kan? siap. Kalau nggak Siap. titipan mah nggak bikin. Ya, Bener. nanti Aduh. saya datang mak nanti. Oh. Ya. Udah ya Maya. Ya. Bang Has, Ya. saya perhatiin di YouTube-nya. YouTube-nya apa Bang Has? Bang Has Channel. Bang Has channel. Ya. Buka, di like, di share, di subscribe Ya. ya. Nah, saya perhatikan di situ Bang Has hampir ada video. Saya tidak mengatakan hampir setiap hari. Mendatangi orang kekurangan ekonomi Ya. atau perlu keperluan kesehatan. Ya. Bang Has mendatangi sampai ada ambulannya tuh. Ya. Ada tim ridernya Punya juga. ambulans sendiri. Nah, ini hanya di Depok apa di Bekasi juga Bang Has? Bisa, saya siap melakukan pelayanan 24 jam gratis. Itu kita punya ambulan pribadi yang bisa dipakai 24 jam untuk membantu masyarakat. Dan memang saya banyak sekali kalau saya turun ke masyarakat langsung itu, masyarakat tuh banyak sekali yang dalam kondisi sakit tapi nggak punya uang Betul. dan nggak punya BPJS lagi gitu kan. Betul. Nah ini memang untuk bagaimana kita besuk saudara kita yang lagi sakit, kita semangatin, ya syukur-syukur kita bantu gitu untuk dia bisa berobat. Dan contoh saya ke Pak Kakek Mulyono kan yang patah kakinya. Nah sekarang sudah bisa jalan gitu, sudah sehat, sudah bisa jalan. Saya alhamdulillah banget. Saya silaturahim di situ gitu kan, menyemangatin, bantu buat dia beli obat, dan sekarang sudah bisa jalan dengan gagah gitu. Nah hal-hal begitu buat saya tuh sangat menyentuh gitu ya, bagaimana orang yang lagi kesusahan ketika musibah itu dalam kondisi yang tidak sehat, sakit, dibantu gitu. Betul. Siapa sih yang nggak mau gitu? Nah dalam posisi itu mereka juga pasti akan sedikit banyak yang kita bantu bahkan menghargai gitu. Dan memang mereka lagi butuh gitu kan. Nah jadi saya memang konten saya itu banyak ke sosial, banyak membantu masyarakat yang tidak mampu, terutama yang memang dalam kondisi yang memang dia tidak tersentuh gitu. Betul. Ya. Nggak kepegang lah. Ya nggak kepegang lah, mungkin nggak kepegang atau mungkin nggak dapat informasi dan sebagainya. Sehingga mereka yang nggak kepegang itu ya saya datangin gitu, saya silaturahim, saya datengin, dan saya juga tidak lepas begitu saja, tetap saya pantau perkembangannya. Kesehatannya Ya, ke depannya. seperti Pak Ujang itu saya datang memang sakit jantung,
besoknya saya bawa ke ambulan dan dirawat, saya pantau sampai Yang di gang kecil bukan? iya betul, sampai dia selesai sehat dirawat pulang ke rumah. Jadi saya memantau perkembangan masyarakat yang saya bantu sampai benar-benar dia bisa sehat kembali gitu. Itu langkahnya Bang Has. Pokoknya gini aja, pemirsa, kalau ini buat closing, saya lihat, saya perhatikan Bang Has itu di di konten channelnya luar biasa. Ya, pokoknya sosial, religius, dan dicintai oleh masyarakat. Pokoknya dukung Bang Has, doain juga biar sehat panjang umur. Amin, amin, Dukung amin. juga channelnya Bang Has channel tadi Ya. di YouTube. Pokoknya dicari aja. Ya. Dicari aja pasti ketemu Bang Has, Ya. di Google aja ada Wikipedia ya. Wikipedianya. Berarti kan Bang Has ini bukan orang tebang-tebang, kalau orang Bekasi bukan tebang-tebang ini. Danta ini mah. Oke, pemirsa, saya Gus Edward Channel. Ya. Mewakili Bang Has Ya. Bulur Rahmat, Ya. Mas Rio. Mas Rio. Mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama berjuang dengan Bang Has, Amin, dengan insyaallah. orang yang lain. Amin amin. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Amin, amin, insyaallah. Mudah-mudahan Amin, semua amin. hajatnya dijabah oleh Allah Amin ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.